Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 3 semuanya, Musdalifah, Multazam, dan Arafah? Mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar di tema 3C, subtema 2 tentang wujud benda. Di sekitar kita ada benda alam dan benda buatan. Benda alam adalah benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah. Contohnya pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya mobil, gunting, buku, dan lain-lain. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaannya benda dapat mempermudah aktivitas kita. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda adalah memiliki massa dan memiliki ruang. Memiliki ruang atau volume. Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan dan lain-lain. Massa bisa disebut juga dengan berat. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita memiliki wujud. Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat, contohnya kayu, batu, sendok, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu benda cair, contohnya air, minyak, madu, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu benda gas, contohnya udara, asap, awan, uap, air, dan LPG. Nah, sekarang kita bahas tentang benda padat dan sifatnya. Sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Jadi kalau misalnya kita pindahkan meja, kursi, dan lain-lain, maka dia bentuknya tetap. Dia tidak akan berubah menjadi besar ataupun kecil. Yang kedua, memiliki berat dan massa yang tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya dipukul atau dipotong. Contohnya kayu yang dipotong dapat dirubah ke bentuk yang lain. Misalnya bisa dibentuk menjadi meja, kursi, dan almari. Yang keempat, dapat berubah menjadi cair atau gas. Contohnya es batu dapat berubah menjadi cair. Yang kelima, benda padat terdapat 2 jenis, yaitu lunak dan keras. Contoh benda padat lunak yaitu plastisin dan play-doh. Sedangkan benda padat keras contohnya kayu, batu, besi, dan lain-lain. Yang terakhir, sifat benda padat adalah benda padat dapat kita genggam. Yang kedua adalah benda cair. Sifat benda cair, yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Misalnya, air yang kita taruh di wadah piring, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya. Yang kedua, yaitu volumenya tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, permukaan zat cair selalu datar, misalnya seperti gambar berikut. Nah, jadi ketika botol ini ditegakkan, maka permukaannya tetap akan datar. Kemudian botol ini dimiringkan, permukaannya juga akan datar. Kemudian yang kelima, dapat melarutkan benda. Yang keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang ketujuh, dapat menekan ke segala arah. Nah, contohnya gambar berikut ya. Yang kedelapan, tidak dapat digenggam, hanya bisa disentuh. Yang kesembilan, dapat berubah wujud menjadi padat dan gas. Contohnya air menjadi es batu,
perubahan menjadi cair menjadi padat. Yang ketiga, benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa kita rasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Contohnya, embun di pagi hari. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Contoh benda gas yang bisa dilihat, asap dan awan. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Semoga teman-teman hari ini paham tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.